Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Alhamdulillah, kita diberi oleh Allah bimbingan, kita diberi iman oleh Allah. Mudah-mudahan iman kita ditingkatkan oleh Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillahi wallahu syahidun ala ma ta'malun. Qul katakanlah, ya ahlal kitabi, wahai ahli kitab, lima takfuruna, kenapa kalian kafir, bi ayatillahi, terhadap ayat-ayat Allah, wallahu, dan Allah syahidun, maha menyaksikan, ala ma ta'malun, atas apa yang kalian kerjakan. Qul katakanlah, jadi kita bersikap menghadapi ahli kitab itu, kita bersikap, kita mengatakan sikap kita sesuai dengan aturan Allah. Jadi kalau tidak sesuai dengan aturan Allah, ya kita mohon ampun pada Allah. Kita berusaha bersikap, bicara itu sesuai dengan aturan Allah. Ya ahlal kitabi, wahai ahli kitab, wahai ahli kitab, kita memanggil orang dengan panggilan yang memuliakan. Misalnya orang Yahudi, orang Nasrani. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak dipanggil hai Yahudi Nasrani, tetapi wahai ahli kitab. Disebut apa? Ahli kitab. Qul ya ahlul kitab, katakanlah wahai ahli kitab. Ahli kitab ini yaitu antara lain adalah Yahudi dan Nasrani. Padahal ini juga sindiran juga. Ahli kitab itu orang yang kemauannya sendiri, benar menurut pendapatnya sendiri, bukan dari Allah. Makanya kalian jadi santri pada guru itu jangan mendikte, diem aja, jangan banyak bicara. Santri dikiaskan dengan santri pada guru adalah istri pada suami, jangan banyak bicara. Bicaranya istri itu nanti akan menyebabkan merepotkan istri itu sendiri. Kalau kepingin selamat, istri jangan mendikte suami, jangan melakukan seperti yang dilakukan oleh Ibu Hawa terhadap siapa? Nabi Adam. Ibu Hawa itu tidak dapat wahyu. Nabi Adam itu nabi, dapat wahyu. Tapi Ibu Hawa itu berani dikte suami, ya. Akhirnya apa? Ya melanggar aturan Allah.
melanggar aturan Allah. Sudah dikatakan, janganlah kalian mendekati pohon ini, pohon larangan. Nabi Adam ya digoda, Ibu Hawa juga digoda. Tapi Nabi Adam tidak mempan, digoda oleh setan. Setan tidak putus asa, ganti menggoda istri. Kemudian menggoda istri. Nah, istri itu dikasih tahu oleh Nabi Adam, tidak mempan, tidak dipakai. Tapi dikasih tahu setan, itu apa? Dipakai ya. Ibu Hawa dikasih tahu setan, dipakai. Dibohong-bohongi oleh setan. Bahasanya setan bahasa bagus. Bahasanya setan bahasa bagus. Misalnya apa? Ini adalah pohon kelanggengan. Kalau menyebut pohon larangan itu pohon kelanggengan. Dibohongi oleh setan. Setan itu menggunakan bahasa bagus, bukan yang bagus dikatakan baik, yang baik dikatakan jelek. Misalnya bahasa setan ya. Muda tanpa pacaran adalah gersang. Yang jelek dikatakan bagus, yang bagus dikatakan jelek. Yaitu bahasa setan itu. Menggoyang pokoknya apa? Agar tidak tenang gitu aja. Dikatakan kamu kalau di pondok tidak amal soleh, amal solehmu kurang. Kamu pulang saja, amal soleh di rumah lebih baik. Ya. Ya itulah setan itu. Tidak mungkin tidak kamu di rumah itu amal soleh lebih baik daripada di pondok. Tidak mungkin. Nah, cuma setan ngomongnya begitu. Amal soleh di sana, perjuangan. Nah, perjuangan apa? Hendrik, perjuangan apa, Hendrik? Kiai di sana lebih hebat. Hebat apa? Ya. Yes, pokoknya begitulah setan. Ini pohon terlarang, dikatakan ini adalah pohon kelanggengan. Siapa yang dikatakan siapa yang mau makan pohon ini, makan buahnya, maka akan kekal di dalam surga. Kekal di dalam surga. Dasar orang perempuan diberi nafsu lebih banyak oleh Allah, ya kan? Disuruh manut pada suami, tidak mau, lebih ikut pada godaan iblis. Dibohongi oleh iblis. Sudah jelas bohong loh, sudah jelas bohong. Ternyata apa? Dimakan betul. Bukan sekedar makan sendiri, ngajak-ngajak lagi ya. Pelajaran ini juga apa? Suami jangan selalu ikuti istri, ya kan? Ikuti saja Allah. Bergurulah. Ikuti orang yang melek. Nah, santri itu adalah bagaikan orang buta. Ikutilah pada orang yang jelas sayang, yang terbukti sayangnya, sudah terbukti sayangnya. Jangan hanya omongan-omongan saja yang belum terbukti. Kalau orang buta itu memimpin, mendikte, kira-kira apa benar atau salah atau salah? Ya pasti salah lah. Walaupun benar tetap salah.
orang buta ngomong pada orang melek, "Hei, orang melek, saya kasih tahu ya ini ya, karpet ini warnanya merah." Ya kan? Karpet ini warnanya merah, padahal betul-betul merah, ya kan? Tapi itu yang mengatakan orang buta dari lahir. Ya. Jangan dipercaya. Ya. Itulah godaan setan. Sebab dia tidak tahu, ya. Dia tidak tahu apakah ini merah atau tidak. Walaupun benar merah, jangan diikuti. Ya. Ada orang bodoh. Ada orang bodoh. Kemudian ngomong misalnya dia tidak pernah pergi ke Mekah. Bodoh, dia tidak pernah pergi ke Mekah dan tidak tahu ceritanya. Tapi tahu-tahu dia ngomong bahwa di Mekah itu ada Ka'bahnya. Kemudian di Ka'bah itu sebelahnya Multazam itu ada makom Ibrahim. Walaupun dia ngomongnya benar, tapi kalau dia tidak tahu ya sudah, jangan diikuti. Itu andai benar, apalagi salah. Bang. Jadi sifatnya Ibu Hawa itu kita waspada menghadapinya. Waktu ngaji malam Ahad Legi kan kemarin sudah nyampaikan, ya kan, memperingati hari Maulid Nabi sekaligus memperingati wafat Nabi pas 12 Rabiul Awal. Kemudian juga memperingati hijrah Nabi, itu juga 12 Rabiul Awal. Nah, Nabi waktu wafat berpesan, An-Nisa, 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 wanita, wanita, wanita. Kemudian as-sholah, 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 dan ummati, ummati, ummati. Ya. An-Nisa, kenapa kok Nabi An-Nisa, An-Nisa? Sebab An-Nisa itu rawan sekali dibohongi oleh iblis, sangat rawan sekali. Apa tadi? Masalah ahli kitab. Kemudian tadi santri, ikutilah ahli ilmu. Ikutilah ahli ilmu. Cerita tentang Nabi Adam dan Ibu Hawa itu juga suami laki-laki harap hati-hati. Kadang-kadang kalian nanti kalau nikah ya yang sabar. Sebab apa? Kamu menikah dengan orang perempuan itu, orang perempuan rawan digoda iblis, makanya harus sabar, ya. Harus sabar. Kadang-kadang ditewuduh Kak, sampean nggak seneng ya dengan saya. Kalau nggak seneng sudahlah, ceraikan saya. Yang nggak seneng itu siapa? Tapi tahu-tahu ditewuduh, sama nggak seneng ya dengan saya. Kadang-kadang tidak ada apa-apa, ceraikan saya loh. Sehingga kalau sudah marah, ya berarti sama tidak senang dengan saya. Terbukti sama marah dengan saya loh. Ya apa ini? Nah, Drik, nah kan gak siap digoda istri, ya jangan nikah, Drik. Ya. Nabi Adam kalau tidak siap digoda istri, ya jangan nikah. Tapi jadilah seperti Nabi Adam dalam hal apa? Kalau terlanjur berbuat dosa, mengikuti iblis, maka istighfar, mohon ampun pada Allah. Dari segi mengikuti istri jangan ditiru. Dari segi terlanjur berbuat salah terus minta ampun, ya tirulah. Sebab Allah selanjutnya memaafkan, ya kan? Fataba alaihi, maka
Allah menerima tobat atasnya. Begitu Hendrik, kadang-kadang istri kadang-kadang sampan lebih cinta, lebih sayang pada ibumu ya. Kenapa dipanggil ibumu mau, tapi kalau saya panggil tidak mau. Nah, ada saja yang dipermasalahkan. Ya, kalau sudah begitu ajaklah iman dan amal soleh. Sudahlah pembicaraan kita judulnya iman dan amal soleh. Itu aja. Di dunia ini, selama di dunia ini kita iman dan amal soleh, itu aja. Apa amal soleh kita? Tapi kadang-kadang diomongin amal soleh kita, iya. Amal soleh kita, amal soleh saya apabila saya mencerai pada saya, loh. Bisa saja ya. Saya bisa amal soleh kalau sampean mencerai saya. Ada saja. Dah pokoknya diajak amal soleh, iman dan amal soleh. Jangan ditiru loh, hei perempuan, ya. Apa yang diingin dikatakan Abah itu bagaimana cara menyenangkan orang. Untuk perempuan itu hanya satu, jangan menyenangkan temannya, jangan menyenangkan apa. Kalau sudah punya suami, senangkan suaminya saja. Ya, senangkan suaminya saja sudah. Jangan memburukkan citra. Apa sih memburukkan citra itu? Misalnya ngomong pada suaminya, Mas Hendrik, saman kok ada panunya di sini toh? Jangan, walaupun ada ya. Walaupun dalam batin kepingin menyatakan, Mas Hendrik, dulu sebelum saya nikah dengan sampan saya anggap sampan kiai, tapi setelah nikah alah, ya. Ternyata sampan itu adu-adah, ya. Apa adu-adah itu? Pada waktu dulu sebelum nikah, aduh hebatnya Mas Hendrik. Setelah nikah, ada Mas Hendrik. Aduh ada ya. Waduh hebatnya. Ternyata setelah nikah ada. Jangan itu bahasanya apa? Sekarang itu bukan citra, bukan karakter, pembunuhan karakter ya. Membunuh karakter katanya ya. Walaupun Mas Hendrik rambutnya sudah ada yang putih, ya ngomong saja bagus nih kita, atau nggak usah ngomong lah ya. Nggak usah diomongkan. Pembunuhan karakter. Yang diomongkan iman amal soleh, itu aja udah. Sudah berkali-kali sampai dilakukan ya. Jangan seperti istrinya Abu Lahab, jangan seperti siapa? Istrinya Nabi Lut. Contohlah istrinya Raja Fir'aun. Contohlah istrinya Raja Fir'aun. Jika suami seperti Raja Fir'aun saja, tetap iman dan amal soleh, tidak minta cerai, itu akhiratnya ndak enak. Untungnya tobat. Nabi Adam taubat. Untung sekali, maka Allah menerima taubatnya. Fatalaqqa Adamu mir Rabbihi kalimatin fataba alaihi. Kadang-kadang ada istri itu menggoda, pukulan aku, dipukul temenan ya ambil lah. Jadi apa? Kita agungkan Allah, kita waspada dengan godaan setan. Jadi santri
sebaiknya banyak diam. Santri itu berkali-kali diingatkan oleh Abah, sedikit bicara banyak amal soleh. Tapi Indrik, kalau kamu punya istri, maafkan istri Indrik. Maafkan. Maafkan orang awam. Yang sadar dinasehati, sok pintar ditinggal pergi. Sudah. Yang bahaya itu kalau sudah sok pintar, ya. Makanya sok pintar dibiarkan dulu, ya. Buta kok sok tahu, ya kan? Buta nggak tahu mana yang benar, mana yang salah, tapi sok tahu itu yang bahaya. Ibu Hawa itu nggak ngerti, tapi sok tahu, ngajak-ngajak pada suami. Nabi Adam dapat wahyu padahal Nabi. Makanya jangan sampai sok pintar. Kalau sok pintar, ya ditinggal pergi, dibiarkan. Bahaya atau bahaya? Sangat bahaya. Biasanya kalau ulama itu kalau masih sok pintar dibiarkan dulu, ditinggal dulu. Kalau nanti kalau sudah sadar diomongi. Tapi kalau nggak pernah sadar gimana ya? Sok pintar terus gimana? Tak ditinggal pergi terus ya? Apa ndak bahaya? Sangat bahaya. Ya ahlal kitabi, wahai ahli kitab. Ahli kitab adalah sifatnya apa? Sok ahli, sok ngerti, tetapi tidak ngerti. Tapi juga berarti apa? Ahli kitab adalah orang yang apa? Berpegangan pada kitab yang diturunkan oleh Allah sebelum Nabi Muhammad SAW. Yaitu ahli kitab adalah sudah mengenal Tuhan, mengenal ada akhirat, ada surga, ada neraka. Siapa yang berbuat baik maka mendapatkan surga, siapa yang berbuat buruk maka mendapatkan neraka. Itu minimal sudah ada. Kemudian ada orang suci atau nabi. Makanya ahli kitab, siapa yang termasuk ahli kitab? Ya pokoknya orang Kristen, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Hindu, orang Buddha kok. Orang Buddha itu semuanya ahli kitab. Dakwahnya berbeda. Dakwahnya adalah diajak untuk ketuhanan, diajak untuk amal baik menuju surga, meninggalkan perbuatan jelek agar terhindar dari neraka. Lima takfuruna, kenapa kalian kafir? Bi ayatillahi, terhadap ayat-ayat Allah. Kita hindari kafir terhadap ayat Allah, baik ayat yang terwujud maupun baik ayat yang terbaca maupun terwujud. Apa sih ingkar terhadap ayat-ayat Allah yang terbaca? Ya hukum-hukum Allah itu. Tadi katanya yang laki-laki diisi Ustaz Masyhur. Abah ditanya, siapa yang ngisi ngaji? Abah siap ngaji. Katanya yang laki-laki diisi Ustaz Masyhur. Ya nggak apa-apa. Abah ngisi yang perempuan, ya kan? Waktunya siapa perempuan? Bu Nurul lagi sakit, ya nggak apa-apa, Abah ganti. Gitu aja kok repot, ya. Tinggal keluar kemudian duduk gitu aja kok. Kafir terhadap ayat-ayat Allah yang terbaca, antaranya itu hukum-hukum Allah.
Hukum-hukum Allah dijabarkan dalam hadis, kitab-kitab yang ditulis oleh ulama dan sebagainya. Apa bukan mengajarkan jangan baca kitab ulama? Bukan. Bacalah, tapi hendaknya mengetahui dasar Al-Quran. Misalnya kalau di kitab Uqudul Jen, ya kan, Uqudul Jen itu dijelaskan ada kewajiban istri, sampai ada larangan-larangan istri. Ayyumam ro'atin khorojat bi ghairi idni zaujiha, ya, la'anat hal malaikatu, la'anat hal malaikatu, ya, mana-mana ada wanita yang keluar tanpa izin suaminya, maka Allah melaknat ya, setiap langkah dilaknat oleh Allah dan malaikat, dan dilaknat oleh hewan-hewan yang di darat, ya, maupun burung-burung yang di udara dan ikan-ikan yang di laut. Itu kayaknya orasi, bahasa orasi. Enggak, itu betul itu. Kenapa? Dasarnya Al-Quran, fas-solihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Kalau tidak ada aturan begitu, waduh, mana ada wanita yang suka di rumah saja? Tidak ada. Kalau sudah jengkel gitu, pengen pergi-pergi, ya, pokoknya pergi. Walaupun dituruti pergi ke Jakarta, di Jakarta ya kepin pergi kemana? Entah pokoknya gowe, alias minghat, ya, minggat, ya. Itu memang tabiatnya wanita. Makanya ada aturan begitu. Jangan keluar. Waduh, bahayanya, sangat bahayanya. Wanita itu kalau keluar itu rentan digendam. Kenapa? Sebab gendam itu, guna-guna itu dijalankan oleh setan. Gila mendadak jadi gila. Makanya jangan heran kalau jangan heran kalau ada orang mendadak jadi gila. Itu contoh hukum-hukum Allah itu. Hukum-hukum Allah sangat cocok. Tadi dijabarkan dalam fikih atau hadis. Tadi sudah siap-siap mau mengajikan perempuan-perempuan dengan sebagian daripada Uqudul Jen. Itu gini aja, ngajikan saja Uqudul Jen itu, ya. Coba sebelum subuh itu kalau bisa beli kitab Uqudul Jen terjemah saja, dibacakan, ya. Misalnya, janganlah seorang wanita menolak ajakan suami untuk sesuatu, ya, walaupun berada di atas pelana kuda, ya. Walau ala zuhri qotafin, ya. Walau ala zuhri qotafin, walaupun berada di atas punggung atau di atas pelana onta, kok pelana kuda. Sekedup bahasa Jawanya itu. Jadi kalau ada onta itu kan kalau dipakai perjalanan dibikinkan rumah-rumahan, ya kan? Dibikin rumah-rumahan. Jadi kalau siang itu ada rumah-rumahannya di atas onta, ya kan? Agar tidak panas. Kalau malam ada rumah-rumahan di atas onta itu agar tidak dingin, ya. Walaupun berada di atas rumah-rumahannya onta, gitu aja, ya. Walaupun berada di atas kendaraan.
Kenapa itu begitu? Sebab fassolihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafizallah. Ya. Kemudian Nabi diperintah untuk menyampaikan pada istri, yaitu wahai istri si Nabi, kamu berada di rumah saja. Sudah les, jangan DRA tapi DRS saja, alias di rumah saja ya. Di rumah saja, waqurna fi buyutikunna, dan berabad-abadlah kamu di rumahmu, di rumah kalian. Kerjakanlah sholat, kemudian bacalah Al-Quran, agungkan Allah melalui Al-Quran. Kalau begitu perempuan tidak boleh kuliah, perempuan nggak boleh apa? Nggak boleh apa? Mondok dan sebagainya. Loh, kadang-kadang dijawab saja ya. Jangan jawab gitu. Boleh kuliah mencari ilmu. Kalau keluar berarti ada keterpaksaan. Terpaksa itu maka ghairu baghin wala adin. Wong terpaksa kok kuliah pakai apa? Baju-baju yang bagus. Ya tentu saja. Santri laki-laki itu ya nggak bisa menahan matanya ya. Matanya jelalatan. Kuliah pakai parfum wangi-wangi ya mesti saja harum katanya laki-laki ya. Ini hukum-hukum Allah itu dibaca, hendaknya dibaca lah. Kenapa Nabi kok ngendikan An-Nisa, An-Nisa, An-Nisa? Sudah, kalau terlanjur minta maaf. Jangan apa berbicara yang sekiranya itu tidak menyenangkan. Ya. Pernah ada tamu datang ke sini, abang ngendikan kan. Memang tamunya itu pernah bermasalah. Abang katakan, kadang-kadang orang perempuan itu kalau menyenangkan, wadah, sangat menyenangkan sekali. Oh, jawabnya, iya Gus, katanya ya. Nggak ketemu 1 hari, kayak nggak ketemu 7 tahun. Ya. Loh iya memang. Iya tandrik. Alhamdulillah. Tapi kalau menyakitkan, Masya Allah, rasanya kepala itu kayak apa? Apa bahasa Indonesianya umup itu? Mendidih ya. Cemut ya. Kemana sih kok nggak segera kembali ini? Jangan-jangan dimplok sama dimakan sama apa gendruwo gitu loh. Penuh tanda tanya. Andai HP-nya itu casnya apa baterainya habis, ditelepon ndak bisa. Waduh, anak ini hohohihe barangkali dengan yang lain. Panas, iya toh ya. Makanya orang perempuan banyak-banyaklah minta maaf. Suami banyak-banyaklah memaafkan. Lima takfuruna bi ayatillahi. Kenapa kalian kafir atau ingkar terhadap ayat-ayat Allah? Kita hindari apa? Ya tadi ya ahlul kitab itu ditambah ya. Kita ikut apa? Kita ikuti apa? Firman Allah meskipun dengan panggilan wahai ahli kitab.
meskipun dengan panggilan ahli kitab. Sebab Al-Quran itu memang begitu caranya, cerita wahai ahli kitab. Kalau abang ngentakan wahai Hendrik, maka semuanya harus merasa. Oh, Hendrik tok sing delokno, syukur kon jongor kamu Hendrik ya. Jangan gitu. Semuanya harus merasa. Itu punya kepribadian, punya akhlak. Yang dipikir adalah bagaimana dirinya dengan Tuhannya, pribadinya. Lima takfuruna, kenapa kalian kafir bi ayatillahi, terhadap ayat-ayat Allah. Kita hindari ingkar pada ayat-ayat Allah, baik yang terbaca maupun terwujud. Termasuk ingkar pada ayat Allah yang terbaca, yaitu apa? Tidak menggunakan hukumnya. Tidak mau belajar Al-Quran juga berarti kafir, ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Maka nanti di akhirat pasti menyesal, pasti masuk neraka, tidak mungkin masuk surga. Walaupun waduh, di dunia buta, nggak belajar Al-Quran, oh enggak, terus dimaafkan karena di dunia memang nggak bisa. Oh enggak, ya dibodoh-bodohkan. Kenapa kamu dulu di dunia enggak sempat belajar Al-Quran? Kenapa kamu kok nggak mondok? Yang sudah mondok, kenapa kamu kok waktunya ngaji nggak ngaji? Ya, disuruh menghafal Quran sebelum maghrib nggak kamu hafalkan, ya. Disuruh menghafalkan sebelum isya kamu malah rame, ya. Kamu buang-buang waktu, ya. Disuruh menghafalkan sebelum zuhur, kamu pura-puranya apa? Alasannya disuruh amal soleh ngikat besi, ya. Padahal nyatanya targetnya berapa? Targetnya mestinya 1 jam itu dapat 28, berarti 4 jam berapa? Tapi ternyata apa? Catutnya dihilangkan. Ya apa sih kamu tuh? Mbok mutah catut tuh, ya. Tanggung jawab lah, ya. Gini caranya, seperti kunci, catut, dan apa saja. Itu satu, ada penanggung jawabnya. Nomor 2, ada tempatnya, ada tempat khusus. Disuruh catut itu istiqomah, berada di tempat itu, ya. Misalnya berada di loker, kalau ngambil cepet-cepet selesai dikembalikan ke loker, itu aja. Udah tadi abah belikan lagi 48 catut, wes bah mbok mut bah apa ya. Udah tambah lagi putri itu tetap 28 grup. Sekarang berarti satu grup 28 2 catut misalnya. Kalau kurang kasih lagi trik, ya. Mana targetnya itu nggak terpenuhi, ya? Abah tanya, kenapa kok tanya? Kadang-kadang anak itu loh berada di situ tapi diem saja, tangannya nggak putar jungkit enggak. Nah, terus buat apa tangannya itu, Nanti kalau putar jungkit nanti tangannya kasar, nggak ada yang mau nikahi gitu tah? Nah, kalau ada amal soleh bagian apa? Manajemen itu mengawasi. Kalau ini satu kelompok ini 1 jam dapat 1, ya, atau 1,5 jam dapat 1, ya tinggal ngejamnya aja 3 jam dapat 2, ya kan? Kalau ada 28 kelompok berarti 2 jam atau 3 jam dapat 28 kali 2. Itu manajemen, itu caranya. Kalian mau berada di sini kemudian amal soleh begitu, dibanding dengan kamu amal soleh di rumahmu,
seumur hidup dibanding dengan dapat satu ram-raman saja. Lebih baik dapat satu ram-raman, ya. Kemudian kafir atau ingkar terhadap ayat Allah yang terwujud, yaitu apa? Tidak mau menggunakan apa yang terwujud ini untuk mengagungkan Allah. Sebenarnya ayat yang terwujud itu banyak. Contohnya apa? Laki-laki diberi oleh Allah apa? Kuat tenaganya. Berarti apa? Laki-laki adalah menjadi pemimpin. Ya. Jadikan pelindung laki-laki itu. Perempuan nggak kuat tenaganya, maka apa? Dipimpin. Perempuan apa? Diberi oleh Allah wajah lebih sulum dari laki-laki. Apa sulum itu? Hah? Mulus itu loh, sulum ya. Maka jagalah amanat Allah itu. Peruntukkan hanya untuk Mas Hendrik saja. Untuk sang suami, ya. Jangan untuk orang lain sama sekali, ya. Sama sekali jangan untuk orang lain. Makanya tutuplah aurat kamu. Kalau belum punya suami, tutuplah aurat kamu. Lah gak payu nikah nanti, gak laku nikah. Oh, kalau kamu membuka aurat, maka suamimu pasti orang yang cinta dunia. Tapi kalau kamu menutup aurat, pasti suamimu adalah orang baik-baik. Wallahu syahidun ala ma ta'malun. Dan Allah sangat menyaksikan atas apa yang kalian kerjakan. Jadi kita berusaha untuk yakin bahwa Allah selalu menyaksikan apa yang kita kerjakan. Itu adalah apa? Sumber kebaikan. Sumber kebaikan adalah keyakinan. Ingat bahwa Allah menyaksikan apa yang kita kerjakan. Ternyata sudah jam 9 lebih, ya. Mudah-mudahan manfaat, ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.